Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Retna Prasilirung. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Part pertama tepatnya tentang memahami konsep persamaan linier satu variabel. Masih tetap semangat belajar di rumah? Karena belajar matematika itu selain menyenangkan juga pastinya bermanfaat. Oh iya, PLSV itu merupakan materi kelas 7 ya, kelas 7 di semester 1. Baik. Agar lebih mudah mempelajari konsep persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, mari kita perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ini adalah gambar termometer yang menggunakan satuan suhu Celcius dan Fahrenheit ya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan suhu diukur dengan satuan Celcius. Tapi ada beberapa negara lain itu yang menggunakan satuan suhunya ketika mengukur suhu menggunakan satuan yang lain yaitu Fahrenheit. Ada pula Kelvin dan juga Reaumur ya. Dengan kita belajar tentang PLSV, insya Allah akan dengan mudah kita akan mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit ataupun ke Kelvin dan Reaumur ya. Kemudian kata kunci dalam bab ini adalah persamaan linier, kemudian pertidaksamaan linier, dan selesaian. Sedangkan kompetensi dasar yang diharapkan bisa dikuasai adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV dan PTLSV. Pengalaman belajar yang akan dilakukan adalah pertama menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua setelah menentukan nilai variabel pada pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan menjadi model matematika. Dan yang keempat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan PLSV dan PTLSV. Jadi persamaan linier satu variabel itu disingkat dengan PLSV ya, sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel disingkat dengan PTLSV. Kemudian ini peta konsep supaya bisa mudah dipahami ya. Pertama, ketika kita belajar PLSV dan PTLSV yang kita pahami betul adalah konsepnya dulu, pemahaman konsepnya dari PLSV dan PTLSV. Setelah itu bagaimana menentukan himpunan selesaiannya, serta bagaimana penerapan PLSV dan PTLSV dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Selanjutnya, ini adalah tokoh yang sangat terkenal di dunia, yaitu Albert Einstein, yang hidup di tahun 1879 hingga 1955 Masehi. Beliau adalah ilmuwan dari Jerman ya. Dulu beliau dikenal dengan siswa yang lambat belajar, tapi karena ketekunannya, karena kesungguhannya, beliau yang terkenal mempunyai penyakit disleksia itu menjadi seorang ilmuwan yang keren habis itu ya. Sampai saat ini temuannya masih digunakan ya. Einstein ini merupakan salah seorang ilmuwan yang menggunakan persamaan linier untuk menyatakan hubungan antara energi dan massa dalam teori relativitasnya, yaitu E sama dengan mc kuadrat ya. Dengan teori ini maka beliau terkenal sampai saat ini ya. Dianggap cerdas bahkan jenius, padahal dulunya waktu sekolah dianggap lambat belajar. Jadi beberapa hikmah yang bisa kita petik. Pertama, kita itu harus pandai mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kadang ada orang yang menganggap kita lambat belajar atau bagaimana ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita tidak usah pesimis dengan kekurangan kita. Justru itu bisa menjadikan motivasi kita untuk terus semangat belajar menuntut ilmu. Karena kalau kita belajar bersungguh-sungguh dan tekun, maka hasilnya pasti bagus dan insya Allah bermanfaat, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin benar-benar menuntut ilmu, itu dengan baik dan benar. Jadi jangan terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitar kita ya, ataupun masalah yang kita hadapi. Yang keempat, jika ada masalah ya dihadapi, namun kita fokus pada tujuan kita. Yang keempat, ketika kita sudah mendapatkan suatu ilmu, kita harus menggunakan ilmu itu sebaik mungkin untuk kebaikan dan tentunya bisa kita ajarkan kepada orang lain ya. Ini sumber dari Wikipedia. Kemudian bagaimana memahami konsep persamaan linier satu variabel? Di sini ada percakapan antara Toman dan Rizky. Toman tanya, "Riz, coba jawab pertanyaanku, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia?" Kemudian Rizky jawab, "Itu sih pertanyaan mudah, Tom. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno." Itu jawab Rizky. Toman jawab lagi, "Ah, betul. Rizky, sekarang giliranmu.
Sekarang giliranku, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Toman menjawab, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Rizky, jawabanmu salah, Tom. Coba kalau matematika, kamu kan jago matematika. Suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Bilangan berapakah itu? Ini gaya Toman ya. Sebentar, Riz. Bilangan yang kamu maksud adalah 5, bukan? 5 dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, sama dengan 7. Benar kan? Si Rizky. Sekarang giliranku. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Bilangan berapakah itu? Ya, Rizky. Aduh, susah banget sih. Saya tebak bilangan yang kamu maksud adalah 6. 6 dikali 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kali 6, dan dikurangi 1, hasilnya 7. Bagaimana, tebakanku benar kan? Hampir benar. Berarti masih belum benar ya. Jawaban yang benar adalah negatif 6. Halah, kurang negatif saja. Hehehe. Sebenarnya dari percakapan ini kita banyak mendapat hikmah. 1. Di sini ada yang namanya kalimat pertanyaan, kalimat tanya. Siapakah Presiden Republik Indonesia? Kemudian, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Bilangan berapakah itu? Kemudian ini lagi. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Bilangan berapakah itu? Nah, kalimat tanya ini kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Kan bertanya, ya. Jadi, kalimat yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Kemudian, kalimat yang benar-benar bagaimana ini? Ya, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini kalimat benar. 5 dikalikan 2, kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Ini juga kalimat yang benar. Sedangkan kalimat yang salah itu adalah kalimat yang mempunyai nilai yang salah ya. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Ini salah, yang benar adalah Wage Rudolf Supratman. Kemudian 6 dikali 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kali 6, dan dikurangi 1, hasilnya 7. Ini juga salah ya. Baik, kelompok kalimat yang kedua dan ketiga ini yang bernilai benar atau salah, ini selanjutnya disebut kalimat deklaratif ya. Dia mempunyai nilai benar ataupun salah. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Baik, agar lebih jelas saya buatkan diagram seperti ini ya. Jadi kalimat dalam matematika itu ada 2, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup, istilah lainnya adalah kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, kalimat tertutup ini adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Jadi kalau kalimat tertutup, dia itu bisa bernilai benar atau salah. Jadi tidak mungkin sebuah kalimat itu bernilai kedua-duanya. Jadi ini harus salah satu ya. Kalau tidak benar, ya salah. Tapi kalau kalimat terbuka, itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi, lebih jelasnya, kalimat deklaratif atau kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang diketahui nilai kebenarannya. Contoh ya, pernyataan benar, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian contoh yang lain, ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta. Contoh pernyataan yang salah adalah 3 tambah 4 sama dengan 5. Ini contoh yang salah. Dan yang kedua, Jakarta adalah ibu kota Filipina. Ini contoh yang salah. Sedangkan untuk kalimat terbuka, itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh, 2A sama dengan 6. B tambah 4 sama dengan 7. Contoh yang ketiga, suatu bilangan jika dikurangi 2 hasilnya 10. Tentunya kalimat terbuka ini akan bernilai benar atau salah tergantung pada nilai konsekuensi atau jawaban sehingga menjadi jawaban yang benar ya. Contoh, ini contoh akan menjadi kalimat benar apabila 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian D tambah ini, B-nya kita ganti 3 menjadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan suatu bilangan ini kita ganti dengan 12, sehingga 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, kalau kita cermati, di sini 3
3 ini sebagai selesaian dari 2A sama dengan 6 ya. Karena ini menjadi kalimat yang benar setelah A-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 ini disebut sebagai selesaian dari 2A sama dengan 6. Tapi apabila dinyatakan dengan himpunan menjadi himpunan selesaian atau himpunan penyelesaian istilahnya ya. Kemudian 3 yang ini kan semula B, kita ganti dengan 3. Nah, maka 3 ini disebut sebagai selesaian dari B tambah 4 sama dengan 7. Kalau dinyatakan dengan himpunan adalah himpunan selesaian dari B tambah 4 sama dengan 7. Kemudian yang 12 ini adalah selesaian dari suatu bilangan jika dikurangi 2 hasilnya 10. Kalau dinyatakan dengan himpunan menjadi himpunan penyelesaian ya, atau himpunan selesaian istilahnya. Kemudian contoh kalimat yang salah apabila A-nya saya ganti dengan selain dengan 3. Contoh saya ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 6. Ini menjadi kalimat yang salah. B-nya saya ganti 2 menjadi 2 tambah 4 sama dengan 7. Ini juga salah. Suatu bilangannya ini saya ganti dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 10. Ini menjadi kalimat yang salah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa istilah yang sering muncul dan patut kita pahami supaya nanti kita tidak gagal paham gitu ya. Istilah yang pertama adalah kesamaan. Ya, ada kesamaan, ketidaksamaan, persamaan, pertidaksamaan. Apa sih bedanya? Kesamaan itu adalah sebuah bentuk matematika yang di dalamnya itu berisi konstanta dan memuat tanda sama dengan. Jadi tidak ada variabel di sini ya. Contoh 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Di sini tidak ada variabelnya. Jadi semuanya berupa konstanta dan memuat tanda sama dengan. Contoh yang lain bisa misalnya 5 dikurangi 3 sama dengan 4 dan seterusnya. Kemudian istilah yang kedua adalah ketidaksamaan. Ada juga yang mengatakan ketaksamaan. Itu sama saja ya. Itu apabila di dalamnya merupakan kalimat matematika di mana di dalamnya itu tidak ada variabelnya, jadi hanya berupa konstanta dan memuat tanda tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu bisa lebih, bisa kurang, pokoknya tidak sama. Contoh, 4 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 lebih dari 2. Contoh yang lain misalnya, 1 ditambah 2 kurang dari 10. Itu juga sebuah ketidaksamaan atau ketaksamaan. Istilah yang ketiga yang harus kita ketahui adalah persamaan. Persamaan adalah sebuah kalimat matematika di mana di dalamnya memuat variabel dan tanda sama dengan. Itu ada namanya persamaan ya. Sedangkan pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika di dalamnya memuat variabel dan tanda tidak sama. Ini contohnya. Oke, jadi ini persamaan ya, sebuah kalimat terbuka yang memuat hubungan dengan menggunakan tanda sama dengan. Oke. Contoh, jadi ini, A pangkat 3 ditambah 4A pangkat 2 dikurangi 3A dikurangi 15 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan pangkat 3, karena variabelnya pangkat tertingginya adalah 3. Ya. Maka dinamakan persamaan pangkat 3. Contoh yang kedua, 2A kuadrat ditambah 3A dikurangi 10 sama dengan 0. Ini adalah sebuah persamaan karena di dalamnya memuat variabel ya, yaitu variabelnya A kuadrat, A ini variabelnya. Kemudian ini pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu pangkat 2, maka disebut sebagai persamaan kuadrat atau persamaan pangkat 2. Contoh berikutnya, 2x ditambah 4 sama dengan 12. Nah, ini yang disebut dengan persamaan linier satu variabel, yaitu pangkat x-nya itu pangkatnya 1 dan mempunyai satu variabel yaitu x, tidak ada variabel yang lain. Kemudian yang keempat, contoh 4 adalah 3x dikurangi 2y sama dengan 15. Ini disebut persamaan linier dua variabel. Persamaan ya, karena ini adalah bentuk kalimat terbuka yang di dalamnya memuat tanda sama dengan. Kemudian linier karena variabelnya berpangkat 1. Ada dua variabel yaitu x dan y. Oke, bisa dipahami ya. Jadi persamaan linier satu variabel itu adalah sebuah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan
dan mempunyai satu variabel, serta variabelnya tadi berpangkat 1. Nah, ini jadi persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mempunyai satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Contoh, 2x dikurangi 5 sama dengan 7. Ini persamaan linear satu variabel. Variabelnya adalah x dan x-nya ini pangkatnya 1 ya. Kemudian contoh lain, 6 ditambah 3a sama dengan 18. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel. Mana variabelnya? Yaitu a. Pangkatnya adalah 1. Oke. Mari kita lihat lagi, manakah yang termasuk PLSV. Yang pertama, 5a dikurangi 2a sama dengan 9. Yang B, 2a kuadrat ditambah 3a dikurangi 15 sama dengan 0. Ya, nggak sampai ada 5 soal di sini. Nah, yang ini 5a dikurangi 2a sama dengan 9. Ini kan kalimat matematika yang memuat tanda sama dengan, berarti persamaan ya. Kemudian variabelnya ada 1 yaitu a. Pangkat a-nya juga 1. Ini adalah PLSV. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah persamaan. Pangkat variabelnya adalah a dengan pangkatnya a tertinggi adalah 2. Maka ini bukan PLSV, ini adalah persamaan kuadrat. Kemudian yang nomor 3, 4x dikurangi 8y dikurangi 4 sama dengan 10. Apakah ini PLSV? Iya, bukan ya. Ini bukan PLSV. Kenapa? Karena dia mempunyai dua variabel. Yang ini adalah persamaan, betul. Linier, betul. Tapi mempunyai dua variabel. Jadi ini disebut persamaan linier dua variabel. Mana variabelnya? X dan Y. Jadi ini bukan PLSV ya. Yang keempat, apakah ini PLSV? Betul sekali, bukan. Kenapa? Tidak ada tanda sama dengannya ya. Ini hanya bentuk aljabar ya. Dia tidak ada sama dengannya, tidak memuat sama dengan, berarti ini disebut sebagai bentuk aljabar. Yang nomor 5, 5a dikurangi 4b dikurangi 7c sama dengan 15. Apakah ini persamaan? Ya. Apakah linier? Ya. Apakah satu variabel? Tidak. Kenapa? Karena variabelnya ada 3, yaitu a, b, c. Jadi ini bukan PLSV, ini juga bukan PLSV. Kesimpulannya adalah persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Selesaian adalah pengganti variabel sehingga menjadi kalimat yang benar. Penggantinya tadi bisa berupa konstanta ya, tergantung kalimat terbukanya. Kemudian himpunan selesaian adalah himpunan semua selesaian dalam kalimat terbuka. Contoh, yang nomor 1, X tambah 2 sama dengan 6. Pengganti X yang benar adalah 4. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan 4. Dan himpunan selesaiannya adalah di kurung kurawal ya 4. Jadi himpunan yang beranggotakan 4 ini. Bilangan 4. Contoh yang kedua, P adalah bilangan ganjil. Maka P adalah anggotanya himpunan 1, 2, kan P himpunan ganjil ya, 1, 2, 3, sampai 10. Karena P ini supaya P menjadi pernyataan yang bernilai benar, maka P-nya itu kita ganti dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, kalau P-nya ini 1, 2, 3, sampai 10, yang ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, himpunan selesaiannya adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh yang ketiga, 5x ditambah 2 sama dengan 9. Dengan x, elemen himpunan bilangan asli. Jadi, tidak ada pengganti x yang membuat pernyataan ini menjadi benar. Jadi, kalau kita hitung, ini 5x sama dengan 7, ya kan? Maka x-nya itu hasilnya bukan bilangan asli, tapi pecahan. Berhubung di sini x-nya adalah himpunan bilangan asli, maka tidak ada pengganti X supaya ini menjadi pernyataan yang benar. Jadi himpunan selesainya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong sebenarnya seperti ini. Oke anak-anak, untuk supaya membuktikan sejauh mana pemahaman kalian tentang
konsep dari PLSV atau persamaan linear satu variabel, silakan kalian coba dikerjakan di rumah. Di Ayo Kita Berlatih 4.1, ini di BSE halaman 256 sampai 257 ya. Nomor 1 dan 3 ya, nomor 1 dan 3. Dan niatkan belajar itu hanya karena Allah, supaya kita bisa dapatkan pahala di dunia dan juga di akhirat, serta ilmu kita itu bermanfaat ya. Tetap optimis anak-anak, manjada wajada. Tetaplah bersemangat belajar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.